Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu audiens yang sudah berkenan hadir pada webinar Ready for Proper 2021 pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak juga yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir juga untuk nantinya akan sharing bersama kita di acara pada pagi hari ini. Oke, para narasumber tampaknya sudah bergabung bersama kita. Di sini yang pertama ada Profesor Sudarto. Profesor Sudarto ini beliau merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Proper KLHK. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Oke, baik. Yang kedua ada Pak Arya Dwi Paramita selaku Vice President CSR dan SMEPP PT Pertamina Persero. Halo, selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Mbak. Selanjutnya ada Prof. Musain Masud selaku Ketua Lembaga Ilmu Sosial, Humaniora dan Bisnis dari Universitas Erlangga. Tampaknya Prof. Musain belum bergabung ya pada pagi hari ini ya. Oke, baik, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rica Amalia, saya dari Creative Event Internship Olah Karsa. Pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara event Ready for Proper 2021. Oke, webinar kali ini dengan tema besar yaitu urgensi proper dalam keberlanjutan bisnis perusahaan. Kami mengangkat yang diselenggarakan oleh Olah Karsa dalam rangka untuk menyambut Proper 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Rangkaian webinar ini terdiri dari pembahasan mengenai urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan, serta komponen terbaru yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Untuk aspeknya seperti stakeholder engagement, kemudian SROI, ada tanggap bencana, serta aspek pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan mulai hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, hingga nanti pada tanggal 18 Juni 2021. Webinar Ready for Proper 2021 ini diselenggarakan oleh Olah Karsa. Baik Bapak Ibu, untuk Olah Karsa sendiri merupakan sebuah perusahaan yang memfokuskan layanannya untuk melakukan program CSR secara komprehensif melalui layanan Integrated CSR Assistance, mulai dari CSR Research and Development, CSR Implementation, serta CSR Communication. Dalam melakukan Integrated CSR Assistance, kami, Olah Karsa, menggunakan sebuah inovasi terbaru berupa Platform Social Responsibility Apps atau biasa kami sebut dengan SRApps yang dapat membantu perusahaan dalam proses monitoring dan integrasi data yang berkaitan dengan program CSR secara lebih efektif. Baik, sebelum lebih jauh, mari kita saksikan tayangan video mengenai Olah Karsa berikut ini. Future CSR, Spirit of Olah Karsa. Bring the company to be sustainable business. We provide integrated CSR assistant, more effective with the social responsibility application. Integrated CSR assistant and impactholic.com as a media platform to promoting sustainable business and CSR. We do start from CSR research and development, CSR implementation, CSR communication, impactholic.com.
One Stop CSR Solution. Oke, baik, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari co-founder sekaligus CEO PT Olah Karsa Inovasi Indonesia kepada Bapak Unggul Ananta. Waktu dan layar kami Baik, persilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mungkin saya sampaikan terima kasih dan selamat datang untuk Profesor Sudarto dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua ada Pak Arya Dwi Paramita yang juga sudah hadir dari VP CSR Pertamina. Terima kasih banyak Pak. Dan nanti juga akan menyusul Profesor Mustain Masud dari Ketua Lembaga Ilmu Sosial, Humaniora dan Bisnis dari Universitas Airlangga Surabaya. Nanti juga akan bergabung untuk berdiskusi bersama kita semua. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dalam rangkaian kegiatan webinar Get Ready for Proper 2021. Jadi kami dari Olah Karsa sebagai penyelenggara dari kegiatan berseries ya, nanti kegiatan webinar ini akan kita selenggarakan secara berseries, ada sekitar 5 pertemuan atau 5 diskusi nanti yang akan kita selenggarakan selama 1 bulan ke depan. Kurang lebih adalah membahas berkaitan dengan proper, terutama dengan penyesuaian aturan terbaru di tahun 2021 dan aspek-aspek yang terbaru begitu. Dan sebenarnya ketika berbicara tentang tema hari ini berkaitan dengan urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan, kami coba membawa semangat bahwasanya proper sebagai satu agenda strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita coba tarik lebih jauh bahwa bukan hanya sekedar menggugurkan atau membatalkan satu formalitas regulasi, tetapi coba kita tarik bahwa proper ini benar-benar berdampak pada izin saya kenalkan tentang Olah Karsa sebagai penyelenggara kegiatan hari ini. Tadi sudah sempat disampaikan lewat video singkat 1 menit di perencanaan, kemudian implementasi hingga strategi komunikasi program CSR sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua juga kita punya platform media, impact.com sebagai satu platform media yang memang khusus untuk mempromosikan semangat inisiatif CSR dan praktek bisnis berkelanjutan. Jadi teman-teman yang hadir hari ini juga sebagian besar anggota community kita nge-build community dari berbagai macam CSR officer, dari berbagai macam industri yang beraneka ragam. Kita coba bangun semangatnya dan semangat kolektivisme gitu. Jadi nanti diskusi hari ini juga semoga nanti teman-teman bisa cair begitu dengan jalannya diskusi hari ini. Mungkin itu sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti yang akan lebih banyak membahas Prof. Sudarto, Pak Arya, dan mungkin nanti Pak Mustain Masud yang akan mengupas tuntas tentang Proper 2021. Tadi sempat disampaikan dari Olah Karsa juga sedang mengembangkan satu aplikasi yang kita sebut sebagai Social Responsibility Application. Harapannya ini juga bisa support untuk perusahaan dalam rangka mengintegrasikan data yang berkaitan dengan CSR itu secara lebih terpadu, efisien, dan efektif. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Harapannya bukan hanya berhenti pada kolaborasi yang sifatnya webinar ini, tapi nanti juga ke depan ada langkah-langkah bersama yang bisa kita jalin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Unggul Ananta atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum lebih lanjut, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, bisa dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, untuk dokumentasi bisa dibantu ya teman-teman Olah Karsa ya. Ya, hitungan ketiga saya ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sudah Mbak Rica. Oke. Baik, terima kasih banyak
Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada webinar Ready for Proper 2021 kali ini. Untuk acara inti dan penyampaian dari narasumber akan dibantu oleh moderator. Moderator kali ini beliau Bu Khairia Anggraini selaku Komisaris PT Olakarsa Inovasi Indonesia, sekaligus dosen dan peneliti profesional yang concern pada bidang komunikasi CSR. Halo, selamat pagi Ibu Khair. Selamat pagi Mbak Rica. Oke, baik Ibu Khair sudah siap ya Ibu ya untuk memandu acara sharing pada webinar kali ini. Oke, baik, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Ibu Khairia. Baik, terima kasih Mbak Rica hari ini sudah berkenan memandu acara. Mohon izin selamat datang, saya sapa kembali. Selamat datang Prof. Sudarto, Pak Arya, dan Prof. Musain. Hari ini mohon izin saya Khairia Anggraini, bagian dari Olakarsa yang akan memandu jalannya diskusi urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan. Merupakan satu webinar series Ready for Proper dan ini adalah pembukaan. Semoga nanti berkenan untuk membagi begitu ilmunya dan banyak sekali tentu pengalamannya kepada kami semua. Saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar series Ready for Proper, urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan. Baik, saya izin memulai, Ibu Bapak. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya itu mengadakan penghargaan proper, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana penghargaan tersebut akan diberikan tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini kita bisa melihat tentu usaha untuk mendapatkan proper tentu bukan sebuah jalan yang mulus saja, tentu banyak jalan terjal dan persiapannya juga panjang. Oleh karena itu hari ini kami hadirkan narasumber yang merupakan sahih begitu ya di bidangnya, merupakan pakar-pakar di bidangnya nanti yang akan berbicara lebih banyak tentang proper. Dan di webinar ini kami memadukan banyak sekali ilmu baik nanti dari akademisi maupun praktisi sehingga Ibu Bapak yang hadir dalam rangkaian acara webinar ini bisa mendapatkan banyak sekali teoritikal dan praktikal dalam mendapatkan proper. Baik, ada 3 narasumber hari ini yang sudah berkenan hadir, Prof. Sudarto, Ketua Dewan Pertimbangan Kehutanan. Pagi, Prof. Selamat pagi. Ada Pak Arya Dwi Paramita, Vice Presiden CSR dan SMIPP PT Pertamina Persero. Pak Arya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak Arya. Kemudian ada Prof. Musain Masud, Ketua Lembaga Ilmu Sosial, Humaniora dan Bisnis Universitas Erlangga. Selamat pagi, Prof. Izin, Prof. Oke, pagi Prof. Darto, pagi Pak Arya. Selamat pagi, Prof. Baik, Ibu Bapak, sebelum masuk ke materi pertama akan disampaikan oleh Prof. Sudarto, kemudian disusul oleh Pak Arya Dwi Pramita, dan nanti akan selanjutnya ada penyampaian materi dari Prof. Musain. Izin saya menyampaikan aturan dalam penyampaian materi. Untuk penyampaian materi nanti akan setiap sesi, setiap pemateri akan diberikan waktu selama 30 menit. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab dan beberapa diskusi lainnya akan kami rangkum pada sesi akhir setelah ketiga pemateri selesai menyampaikan materi. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Sudarto, tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu dan membacakan CV dari Prof. Sudarto. Boleh Prof? Mohon izin Prof. Ya, singkat saja Mbak Khair. Ya, Prof. Sudarto ini memang kemudian pada pakar bidangnya, kemudian
Beliau menekuni di bidang lingkungan hidup, mulai dari segi pendidikan, beliau lulusan dari Master in Environmental Studies dari Toronto, Kanada, kemudian PhD-nya juga pada Community dan Regional Planning University dari Columbia di Kanada juga. Dan dari segi organisasi, mulai dari Ketua Pusat Peneliti Lingkungan Hidup gitu ya, sampai dengan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Riset Nasional. Banyak sekali ilmu yang tentu akan kita dapatkan dari segala aktivitas dan seluruh track record dari Prof. Sudarto. Untuk itu, mari kita langsung menyimak paparan. Ya, baik Mbak Koir, izin saya share screen ya. Monggo Prof, bisa langsung dari Prof atau mau dibantu? Saya coba dari saya dulu aja. Siap Inje Prof. Ya. Sudah nampak Mbak Koir, Ibu dan Bapak yang saya hormati? Aman Prof, sudah nampak Prof. Boleh di slide share Prof. Oke, slide show ya? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai para narasumber, Pak Arya Dwi Paramita, senang sekali bisa ketemu lagi. Prof. Mustain, kolega saya dari UNER, salam kenal Prof. Iya Prof, terima kasih Prof. Pak Unggul, CEO dari Olah Karsa dengan seluruh jajarannya, para peserta webinar proper dan Sustainable Business 2021. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali Olah Karsa memprakarsai event yang sangat penting ini. Saya kira ini sangat timely. Teman-teman peserta proper itu sekarang sedang mengajukan dokumen biru dan dalam waktu dekat akan mengajukan dokumen hijau dan DRKPL sehingga pas disebut sebagai ready for proper 2021. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini judul yang saya ambil atas permintaan teman-teman Olah Karsa. Ini hal-hal yang saya ingin berbagi pandangan dengan teman-teman. Bagaimana hubungan proper dengan sustainable business, lalu ada eco-innovation dan social innovation, dua hal yang merupakan ketentuan baru dari Permen nomor 01 tahun 2021 tentang proper, revisi dari peraturan sebelumnya. Lalu saya ingin berbagi pandangan tentang praktek baik dari social innovation, sesuatu hal yang baru. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Proper 2020? Kemudian ada ketentuan baru tentang respon terhadap bencana yang diberlakukan sejak 2020 dan ketentuan SDGs yang baru. Lalu Mbak Koir, kalau sudah ada slide pantun itu berarti sudah selesai. Koir itu artinya baik ya. Ya, Prof. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira kita paham semua apa itu bisnis berkelanjutan, sebagaimana diminta oleh teman-teman. Jadi gampangannya begitu, bisnis berkelanjutan itu bisnis yang mampu memadukan aspek profit, keuntungan, kemudian aspek lingkungan, dan aspek sosial. 3 hal itu. Nah, kalau sebuah perusahaan itu ibarat sebuah bangunan, Ibu dan Bapak, maka bangunan itu akan bisa berdiri tegak kalau ditopang oleh 3 pilar yang tadi saya sebutkan. Perusahaan pasti akan mengejar profit. Tetapi kalau profit saja itu tidak imbang, pasti tidak berkelanjutan. Karena itu dia harus peduli kepada lingkungan, terutama adalah dampak lingkungan dari kegiatannya.
Setiap kegiatan dari perusahaan pasti akan menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian peduli kepada sosial, terutama masyarakat yang terdampak dari kegiatan lingkungan tadi. Nah, itu semua ditopang oleh 3 pilar yang tercakup di dalam Corporate Social Responsibility atau CSR yang menjadi bidang garapannya teman-teman olah karsa. Ibu dan Bapak, kalau kita melihat proper itu sesungguhnya adalah memadukan 3 pilar tadi. Ini adalah ketentuan proper di 2020 dan sebelumnya. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang belum familiar, di kotak yang biru itu, jadi di kotak biru itu ada upaya untuk menanggulangi dampak dari kegiatan perusahaan Ibu dan Bapak semua, yaitu mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, limbah P3, non P3, dan sebagainya. Itu adalah perintah dari rencana kelola lingkungan, rencana pemantauan lingkungan dalam AMDAL. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik disebut sebagai comply begitu. Ibu dan Bapak, perusahaan Ibu dan Bapak mendapatkan award namanya peringkat biru. Jadi salah satu tujuan dari proper adalah mewujudkan ketaatan lingkungan, environmental compliant. Ini wajib. Jadi sampai dengan biru itu wajib. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi kalau tidak mengerjakan itu dengan baik, itu dia dapat red, merah ini. Jadi artinya adalah peringkat merah itu untuk perusahaan yang sudah berusaha untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatannya, tetapi belum memenuhi standar, sehingga dia dapat peringkat merah. Peringkat hitam adalah mereka yang sama sekali tidak melakukan upaya untuk mengendalikan dampaknya, abai, lalai begitu. Nah, bagi perusahaan yang berperingkat biru 3 kali, kemudian terbaik di klasternya, 25% terbaik, itu eligible untuk masuk ke area yang disebut sebagai beyond compliant, untuk meraih peringkat hijau dan emas. Nah, untuk meraih hijau dan emas itu tidak sekedar mengelola dampak, sebagaimana di peringkat biru, pada umumnya dengan the end of the pipe ketika limbah itu keluar, tetapi dengan proaktif, dengan mengelola dari sumbernya, dari bahan baku, produksi sampai dengan limbah, sehingga menghasilkan ini efisiensi energi, mengurangi emisi, mengurangi konsumsi air, mengurangi timbulan limbah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan melaksanakan KOMDEV sebagai bagian dari CSR. Nah, juga menerapkan apa yang disebut sebagai sistem manajemen lingkungan. Kalau kemudian di hijau itu Anda semua masuk 25% terbaik, itu kemudian eligible untuk emas. Dan emas pada 2020 itu kita semua, Anda semua mampu mewujudkan kemandirian masyarakat yang Anda bina. Nah, di 2020, Ibu dan Bapak, ada ketentuan baru yaitu respon terhadap bencana seiring dengan wabah non alam yaitu COVID-19 terutama. Itu di 2020. Kita lihat ketentuan di 2021 yang baru saja permennya keluar. Di 2021, Ibu dan Bapak, jadi sistem manajemen lingkungan yang merupakan salah satu komponen dari resources, yang di atas namanya resources, itu menjadi prasyarat. Sedangkan syarat tambahan yang harus dilakukan adalah yang disebut sebagai life cycle assessment, analisis daur hidup dari produk Ibu dan Bapak. Kalau produknya, perusahaannya yang dipimpin Pak Arya kan minyak bumi dan gas alam. Itu dilihat life cycle assessment-nya mulai dari pengeburan sampai kepada
tangan konsumen begitu. Jadi ketika kita bicara di beyond compliant itu adalah memenuhi tujuan yang kedua dari proper, yaitu mewujudkan keunggulan lingkungan bagi mereka yang sudah memperoleh emas, hijau dan emas itu unggul. Nah, di 2021 itu pertama adalah LCA, nanti akan saya cerita. Yang kedua adalah respon terhadap bencana masih ada. Kemudian di pemberdayaan masyarakat, di atas itu yang hijau itu ada ketentuan tentang inovasi sosial yang efektivitasnya diukur dari SROI, dari Social Return on Investment. Mari kita lihat secara terperinci dari ketentuan-ketentuan baru itu. Jadi Ibu dan Bapak, kalau perusahaan Ibu dan Bapak itu sudah masuk ke beyond compliant, melakukan pengelolaan lingkungan dengan proaktif tadi, itu artinya sudah berubah dari pola pengelolaan yang sifatnya linear. Di gambar yang bawah itu, linear itu mengambil sumber daya alam, kemudian memproses dan membuang. Itu linear. Nah, berubah ke arah sirkuler. Sirkuler itu mulai dari mengambil bahan baku, produksi, pemasaran, kemudian limbah, kemudian daur ulang lagi dengan prinsip 3R itu. Kemungkinan bermanfaat untuk bahan baku. Itu sirkuler ekonomi. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman peserta proper, bahwa sesungguhnya proper itu bukan tujuan, tetapi wahana untuk mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Jadi ketika Ibu dan Bapak mendapatkan peringkat hijau dan emas, itu keberlanjutan perusahaan lebih terjamin begitu. Karena ada izin sosial, social license. Masyarakat merasa kehadiran perusahaan itu bermanfaat. Mereka mendukung kehadiran perusahaan. Saya mengambil pepatah Jawa, pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkok itu simbol interaksi sosial, simbol kepedulian kita kepada tetangga. Tentu mangkok yang ada isinya. Kalau mangkok kosong kan dilempar ke kita lagi gitu. Itu artinya adalah kepedulian kita dalam bentuk CSR dari charity sampai community development. Kalau itu berhasil dengan baik, we are fully accepted by people living surrounding our company begitu. Nah, jadi tugas kita adalah tadi mensinergikan triple bottom line, profit, people, dan planet. Membangun sistem. Jadi saya kira nanti Pak Arya akan cerita bagaimana Pertamina membangun sistem sehingga selalu perolehan emas dari kelompok Pertamina itu mendominasi setiap tahun, sehingga ada yang mengatakan propernya itu proper Pertamina gitu. Itu sebenarnya tidak lepas dari keberhasilan Pertamina membangun sistem. Jadi segera sesudah pengumuman proper emas itu, tidak berapa lama mereka mengumpulkan semua perusahaan peserta proper, melakukan evaluasi. Lalu kita semua tahu bahwa kinerja para GM itu diukur dari keberhasilan mereka membawa unit mereka menjadi hijau dan emas. Nah, membangun sistem dan menginternalisasikan pada seluruh anggota perusahaan kita di hijau itu. Jadi itu
lebih dari proaktif, yaitu preemptif gitu. Jadi perilaku dari CEO sampai dengan tukang sapu itu sama gitu. Bahwa perusahaan kita ini tidak hanya mengejar profit, tetapi juga perlu mensinergikan dengan lingkungan dan sosial gitu. Sehingga melakukan mengelola lingkungan di gambar yang kuning itu dan sosial itu menjadi kebutuhan, bukan karena sanksi gitu. Jadi terus terang kalau baru sampai biru itu karena sanksi, karena wajib tadi. Tapi ketika sudah sampai hijau dan emas itu kan voluntary, sukarela, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dilakukan untuk mewujudkan sustainable business tadi. Nah, ini ketentuan baru di Permen 01 2021 tentang LCA. Sesungguhnya ini sedianya diterapkan 2020, tapi karena kita semua mengalami pandemi lalu diundur 2021, insya Allah Ibu dan Bapak peserta sudah siap dengan LCA ini. Jadi pada umumnya perusahaan itu mengelola pada pada bagian produksi yang gambar pabrik itu keluar limbah lalu dikelola begitu. Itu yang namanya reaktif tadi. Tapi LCA adalah memulai dari raw material, dari bahan baku ke produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan waste. Nah, di setiap kota itu Ibu dan Bapak, jadi raw material ada kotaknya, itu adalah apa yang bisa kita lakukan dengan raw material itu. Waste sebagai input, mengurangi input dari impor, dan sebagainya. Kemudian di produksi apa yang bisa kita lakukan? Kita meredesain alat-alat produksi kita meredesain proses kita, sehingga bisa mengurangi dampak pada lingkungan, mengurangi energi, mengurangi emisi, mengurangi konsumsi air, dan sebagainya. Distribusi juga begitu, apa yang bisa kita lakukan di kota itu. Mulai dari packaging sampai dengan kendaraan yang kita pakai. Lalu di penggunaan sampai dengan waste, semua adalah di situ. Jadi kalau KLHS itu adalah assessment terhadap ekosistem, AMDAL itu adalah assessment terhadap proyek, LCA itu assessment terhadap produk kita. Sehingga produk yang kita lakukan melalui LCA itu menjadi produk yang ramah lingkungan, menjadi ramah lingkungan, bisa mengurangi energi, tidak berdampak, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai eco innovation. Ini dari resources, mulai dari mengurangi energi sampai dengan peningkatan keanekaragaman hayati. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua yang baru adalah inovasi sosial. Apa yang bisa kita lakukan kalau di resources kan tadi ada efisiensi energi, mengurangi konsumsi air, dan sebagainya. Di sosial apa yang bisa kita lakukan? Jadi inovasi sosial itu di pasal 16 Permen 01 tahun 2021 memenuhi komponen-komponen ini. Sesuatu yang baru. Kita semua tahu kalau inovasi itu sesuatu yang baru. Bisa dalam bentuk proses, produk, maupun pemasaran. Cirinya adalah original dan unik. Nah, yang kedua itu terkait dengan core business atau core kompetensi. Jadi kita lihat di slide sebelumnya tadi, kita lihat apakah ada inovasi sosial yang bisa dikembangkan dari bahan baku, dari produksi, dari distribusi, atau berkaitan dengan kompetensi karyawan kita gitu. Jadi misalnya di salah satu unit yang di bawah pimpinan Pak Arya itu Pertamina Refinery Dumai itu dengan kompetensinya mereka mengembangkan masyarakat peduli api.
karena masalah yang paling krusial yang dihadapi di daerah unit Pertamina Refinery di Dumai itu adalah kebakaran. Nah, artinya itu adalah menjawab kebutuhan, meningkatkan kapasitas sosial. Nah, efektivitasnya itu diukur dari SROI. Kalau yang umum kita kenal kan ROI, Mas ROI, Return on Investment. Jadi menanamkan modal sekian miliar, sekian triliun, kapan kembali, berapa keuntungannya, itu ROI. Tapi kalau SROI adalah diukur bukan hanya dari ekonomi, tetapi dari sosial, lingkungan, dan well-being. Dari seluruh penerima manfaat, seluruh stakeholder yang menerima manfaat. Statusnya itu sudah scaling, sudah ada peningkatan, ada replikasi, ada sustainability. Maksudnya adalah ditunjukkan dengan kemampuan kelompok dalam mengelola tadi. Ada kemampuan untuk membiayai diri sendiri kelompok itu, tidak lagi tergantung pada Pertamina, pada perusahaan yang mendampingi. Kemudian sudah mampu memberikan penghasilan bagi para anggotanya. Itu sustainability. Nah, perusahaan-perusahaan yang nanti masuk di kandidat emas itu sesuai dengan Permen 01 2021 harus memilih satu gitu, yang mereka pandang unggul, yang memenuhi kriteria ini, mulai dari kebaruan sampai status ini. Dipilih satu ya, yang dipresentasikan di depan Dewan Proper begitu. Kalau 2020, 2021 kemarin dan sebelumnya kan ada 2, ada 3 gitu yang dipresentasikan. Sekarang satu saja. Meskipun yang lain juga disampaikan laporannya di dokumen hijau dan di RKPL. Nah, ini perbedaan penilaian di kelompok hijau menurut Permen 01 2021. Ini yang lama dan yang baru itu adalah warna merah. Ini saya kutip dari Pak Kris. Pak Kris mengutip dari Permen 01 2021. Ada 2 hal yang baru, Ibu dan Bapak, pada pokoknya. Yang pertama adalah implementasi. Itu angkanya tinggi karena kita memandang bahwa pada tahap penilaian hijau itu yang sudah dipresentasikan itu betul-betul memang sudah menghasilkan. Implementasinya bagus begitu. Karena ketika menjadi kandidat emas hanya satu gitu. Yang kedua adalah stakeholder engagement, pelibatan pemangku kepentingan di dalam inovasi sosial itu. Itu sebelumnya belum ada. Ini perincian dari tadi ciri-ciri dari komponen dari inovasi sosial tadi, kebaruan itu ini merupakan hal baru yang diterapkan di sektor tersebut, diaplikasikan dengan cara-cara yang baru, orisinil dan unik. Nah, ini core kompetensi atau core business sesuai dengan kompetensi nanti akan saya sampaikan lesson learn dari beberapa statusnya ini tadi sudah. Nah, ini SROI. Ini jadi ukuran efektivitasnya itu diukur dari SROI dengan SROI. Nah, ini kita menyarankan agar SROI itu disusun oleh pihak ketiga yang netral, yang independen begitu. Bisa Prof. Mustain, bisa teman-teman olah karsa gitu, siap-siap saja. Yang punya pengalaman, transparansi, memiliki keahlian, punya reputasi begitu. Menjawab kebutuhan sosial tadi sudah. Nah, kita dari Dewan Pertimbangan itu nanti akan memverifikasi apa yang Anda sampaikan dalam memenuhi komponen-komponen yang termasuk dalam kriteria yang disebut sebagai social innovation.
Nah, kalau dulu kan namanya CSR, sekarang CSV atau Corporate Social Innovation. Kalau CSR itu kemanfaatannya yang diterima masyarakat ada, perusahaan juga ada, cuman terpisah gitu. Jadi dengan CRT, infrastruktur, capacity building, Komdev itu pasti bermanfaat kepada masyarakat. Ada nilai yang diterima masyarakat. Perusahaan juga mendapat manfaat. Apakah itu citra, hubungan baik, akses terhadap lembaga keuangan, nilai sahamnya jadi naik, begitu. Hanya tidak bersamaan begitu. Nah, kalau yang di Corporate Social Innovation yang di gambar kanan itu bersamaan begitu. Ketika masyarakat mendapatkan manfaat, perusahaan pada saat itu juga mendapat manfaat gitu. Jadi dalam konteks tadi masyarakat peduli API tadi, perusahaan mendapat manfaat, kesetiaan dari konsumen itu menjadi tinggi. Nanti ada contoh yang paling lebih konkret lagi. Jadi itu yang disebut sebagai berbagi nilai, value sharing gitu, bersama-sama, win-win solution gitu. Nah, saya kira ini dengan Corporate Social Innovation yang salah satu cirinya adalah Corporate Social kompetensi ini, kompetensi dan core business itu memungkinkan seluruh karyawan di dalam perusahaan itu terlibat begitu, bukan hanya di bagian CSR gitu. Karena sesungguhnya adalah social innovation itu by definition adalah mengintegrasikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan kebijakan, program, dan kegiatan perusahaan. Sehingga programnya itu terkait dengan program dari perusahaan. Sehingga memungkinkan karyawan-karyawan yang lain itu bisa ikut serta dan lebih sustainable gitu, lebih sustain gitu. Karena itu berkaitan dengan kegiatan perusahaan, masa depan perusahaan juga gitu. Tidak terpisah. Nah, berikutnya adalah tentang respon terhadap bencana. 2020 sudah diterapkan, hanya sekarang komponen penilaiannya itu berbeda. Kalau tahapannya sama, kemudian kemitraannya juga perlu disampaikan, skalanya juga perlu disampaikan, hanya bobot nilainya aja yang berbeda. Nah, di tahapan terakhir dari presentasi saya itu saya ingin menyampaikan beberapa good practices dari Corporate Social Innovation yang dilakukan oleh para peserta Proper 2020 yang lalu. Jadi ada Master Seed, itu dilakukan oleh Bio Farma, ada Desa Rempah, empon-empon itu dilakukan oleh perusahaan Jamur Sido Muncul, Faba itu PLTU, Fly Ash Bottom Ash itu kan salah satu isu besar dari PLTU. Autopreneur itu unit perusahaannya yang dipimpin Pak Arya, teman-teman TPPM Bandung Group. Biogas Biomas itu Indonesia Power, Kampung Strom itu PLTU. Kita lihat beberapa saja, tidak semuanya. Ini adalah tadi bibit unggul rumput Bio Farma. Jadi ceritanya begini. Yang pertama di kotak yang bawah itu ada gambar rumput dan pohon, itu adalah kebun rumput bibit unggul Bio Farma yang dikembangkan bersama stakeholder. Di atasnya itu ada 2 orang, itu adalah teman-teman dari Fakultas Pertanian Unpad dan BPPT. Nah, setelah mereka punya lahan pembibitan untuk pakan kuda, rumput itu pakan kuda itu diambil plasma peresisnya untuk serum, itu menjadi vaksin. Ini salah satu dari LCA-nya Bio Farma. Nah, kemudian dia menggandeng petani di sekitar
kebun itu yang rata-rata adalah punya ternak kambing dan sapi. Peternak beruntung dengan pendampingan dari Bio Farma karena dia bisa budidaya rumput untuk pakan ternaknya sendiri, sapi dan kambing. Kemudian sisanya dijual ke Bio Farma. Jadi ada value sharing di sana. Petani beruntung, dia dapat rumput yang bagus, kualitas yang bagus untuk pakan ternaknya, dan ternak itu kemudian ada kegiatan ikutan dalam bentuk pengolahan limbah ternak untuk biogas. Lalu Bio Farma juga beruntung karena mendapatkan pasokan pakan ternak dalam jumlah dan kualitas yang bagus itu. Itu yang makna dari berbagi nilai bareng gitu. Ini unitnya Pertamina di TBBM Bandung Group. Jadi di sekitar unitnya Pertamina BBM Bandung Group yang di Bandung Timur itu ada anak-anak muda penganggur yang suka balapan motor liar di Jalan Lingkar Bandung itu. Kemudian dia menggandeng BLK di Bandung, kemudian Karang Taruna menyelenggarakan pelatihan otomotif. Nah, dari anak-anak muda yang semula adalah pembalap motor liar tadi, bukan Formula 1, kemudian membuka usahanya, membuka bengkel otomotif. Nah, tentu ini sangat membantu anak muda, mereka tidak lagi nganggur, dapat penghasilan. Pertamina BBM juga beruntung karena dia bisa menjadi supplier untuk produk-produk Pertamina di bengkel itu, oli maupun spare part. Lalu di mata anak-anak muda kan mereka jadi loyal pada Pertamina BBM tadi. Jadi bareng itu, nilainya bareng, kemanfaatannya itu. Saya kira segi positif yang lain adalah dengan creating share value itu, dengan social innovation itu, teman-teman Pertamina menjadi passion karena itu sangat berkaitan dengan kompetensi mereka. Gitu. Nah ini kelanjutan yang tadi. Nah, saya kira 2 saja contohnya. Nanti kalau Ibu dan Bapak menginginkan yang lain, saya akan cerita. Ibu dan Bapak, jadi sejak 2017, para peserta proper Beyond Compliant itu untuk mengkaitkan hasil proper yang eco-innovation sampai dengan Komdev itu dengan SDGs. Nah, tahun-tahun sebelumnya kan hanya menceritakan saja bahwa efisiensi energi itu berkaitan dengan pilar SDGs nomor berapa gitu. Nah, sekarang dengan peraturan yang baru ini harus ada evidennya gitu. Ada faktanya gitu. Jadi kalau energi tadi memang betul ada nama kegiatannya, indikatornya, tetapi juga harus ada evidennya. Seberapa begitu. Kemudian juga dikaitkan dengan ketentuan Perpres tentang pelaksanaan SDGs dibandingkan antara capaian teman-teman itu dengan target dari SDGs. Kemudian dikaitkan dengan RPJM juga gitu. Nah, sesungguhnya kan peringkat SDGs kita dalam skala nasional itu belum begitu bagus. Kalau teman-teman peserta Beyond Compliant itu bisa melaksanakan dengan baik, maka sumbangan dari sektor dunia usaha itu sangat bermakna. Karena di Perpres itu disebutkan bahwa mewujudkan SDGs itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga dari sektor swasta, kemudian LSM. Baik, Mbak Khoir, izinkan saya mengakhiri
paparan saya itu dengan pantun penutup. Ya, mangga Prof. Nanti saya juga buat pantun lah Prof. Ya, bunga mawar, bunga melati, mekar elok menghias halaman, terus merajut kemitraan dan inovasi, mewujudkan bisnis berkelanjutan. Masya Allah, terima kasih Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Prof. Salam. Baik, Bapak, satu materi begitu ya sudah kita simak bersama yang disampaikan oleh Prof. Sudarto dengan satu judul peran proper dalam mewujudkan sustainable business. Dan ada satu catatan menarik gitu ya sebelum saya berpindah ke narasumber selanjutnya, bisnis berkelanjutan. Intinya adalah mampu memadukan aspek lingkungan, profit, dan sosial dalam satu konteks CSR itu yang kemudian menjadi patokan mungkin ya dalam satu penilaian proper untuk bisa menuju emas. Baik Ibu Bapak, saya akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Mohon izin Prof. Mustain. Baik, terima kasih. Ya, Prof, mangga saya izin bacakan CV sebentar untuk berkenalan, Prof. Boleh, Prof? Yang pokok-pokok aja, jangan banyak-banyak. Ya, Prof, Profesor Dr. Mustain Masud, MSI. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi kita kenal, kemudian banyak berbicara gitu tentang masalah CSR dan lingkungan hidup. Beliau menyelesaikan seluruh pendidikannya di satu bidang yang sama, luar biasa di bidang sosiologi. Dan jika dilihat riset-riset beliau maupun pengalaman praktis beliau itu juga banyak ditekuni dalam proses CSR begitu. Terakhir kemudian yang saya dapatkan dari sini ya. Sekarang beliau juga menjadi satu penanggung jawab revitalisasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata Bromo Tengger Semeru secara multidisiplin di 2021. Dan ini yang sedang terakhir ya Prof, bukan terakhir, di 2021 ini masih ada satu paper beliau masuk juga, Linking Self-Efficiency on Motivation and Entrepreneurial Achievement. Itu menjadi satu jurnal yang ada saat ini gitu ya, yang di 2021, karena kalau saya bacakan banyak saya butuh waktu mungkin sampai maghrib gitu ya Prof ya. Baik, Prof. Mustain, kami tidak sabar untuk mendengarkan satu materi begitu, tentunya banyak pelajaran. Waktu dan tempat saya berikan kepada Prof. Mustain. Terima kasih Mbak Khairia Anggraini. Ya Prof. Yang hormat Prof. Darto, yang hormat Pak Arya dan Bapak Ibu para peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat, sejahtera dan semoga terus sehat dan sehat terus. Amin. Amin. Tadi Prof. Darto sudah menyampaikan luar biasa hal yang aktual, update, dan itu memang langsung berkaitan dengan proper, dan saya tidak akan mengulangi beliaunya. Saya akan menambahkan beberapa saja. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya sedang dalam acara di Banyuwangi. Jadi nanti saya sampai jam 11.04, paling lambat setengah 12, karena acara saya minta izin sebentar untuk acara ini. Izin untuk share, nanti ini tidak perlu saya bacakan semuanya, saya ambil pokok-pokoknya saja. Nanti silakan Bapak Ibu untuk membaca sendiri. Baik, sudah kelihatan nggih? Sampun Prof, sampun kelihatan di slideshow Prof. Baik, terima kasih. Kebetulan saya sejak 10 tahun terakhir itu mengusulkan untuk mata kuliah di fakultas saya untuk program CSR dan CD, dan karena saya melihat program ini menjadi penting, terutama setelah MDGs itu, dan terutama setelah adanya banyak persoalan-persoalan pembangunan di masyarakat, dan terutama terjadinya persoalan dualisme pembangunan dan kemiskinan. Maka saya mengusulkan mata kuliah ini, dan ternyata banyak sekali mahasiswa yang tertarik untuk mata kuliah ini. Baik, nah
Saya langsung saja, ini nggak perlu saya sampaikan, tadi oleh Prof. Darto sudah disampaikan tentang bagaimana latar belakang munculnya, berkembangnya CSR itu dan kenapa diwajibkan di Indonesia. Itu ada secara panjang yang nggak perlu saya sampaikan, tapi intinya adalah terjadinya pembangunan yang semula itu berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk kepentingan bisnis, dunia usaha industri, yang pernah itu kurang memperhatikan masyarakat, kemudian hak asasi manusia, dan kemudian telah ada muncul yaitu revisi undang-undang lewat PT itu, dan kemudian diadopsi menjadi kewajiban terhadap CSR. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ini sedikit cerita. Oke. Nah, ini kalau mau lihat nanti di ISO-nya 2000. Nah, jadi mengapa program itu penting? Tadi oleh Prof. Darto sudah diinformasikan dalam bentuk properti. Proper itu merupakan parameter untuk melihat sejauh mana teman-teman di dunia industri bisnis itu telah melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Meskipun di awal-awal tahun 2007 ketika CSR itu wajib atau tidak dan sebagainya itu menjadi polemik, dan tapi akhirnya menjadi disetujui bahwa CSR itu penting karena pada akhirnya tadi Prof. Darto sudah menyampaikan tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi, dalam membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab pihak korporasi. Karena korporasi itu masuk ke masyarakat, dan masyarakat sebetulnya secara lokal tidak perlu itu, yang perlu negara, tapi karena korporasi masuk ke masyarakat, maka mau nggak mau korporasi ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat. Oke. Nah, dengan kata lain, sejak adanya itu maka arah pembangunan atau paradigma pembangunan itu yang semula dari GNP oriented menjadi people oriented. Nah, itulah yang kemudian diakomodasi dan diterima oleh Indonesia, yang khususnya kemudian diperjelas, diformulasi, dibimbing dengan parameter proper itu yang tadi oleh Prof. Darto sampaikan. Nah, selain itu juga karena sejak tahun 1975 ketika pembangunan dilaksanakan itu gonjang-ganjing problematika lingkungan, problematika masalah perburuan, masalah kemiskinan yang justru terjadi di sekitar industri itu marak luar biasa. Maka kemudian semuanya itu menjadi mengilhami munculnya revisi Undang-Undang Perseroan Nomor 1 Tahun 2005 yang di dalamnya antara lain pasal 17 itu mengadopsi terhadap pentingnya CSR untuk eksplorasi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Untuk yang berhubungan dengan non-SDA itu di-cover dalam PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang semua sudah ada dan lengkap di di masyarakat. Dan itu kan ini cerita terhadap khususnya CSR itu. Nah, saya langsung aja, ini pasal 4 nanti dibaca sendiri, itu yang mewajibkan kenapa ada CSR. Nah, sekarang alhamdulillah teman-teman di dunia usaha industri sudah ada pedoman, sudah ada rujukan, sudah ada proper yang menjadi referensi untuk bagaimana dan seperti apa seharusnya program-program CSR dan PKBL itu dilakukan. Dan ada kompetisinya itu luar biasa. Kebetulan saya beberapa kali diminta diskusi oleh teman-teman industri di Jawa Timur untuk soal seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang hormati, langsung aja akan cepat dikit. Nah, jadi sebetulnya untuk implementasi bagaimana tanggung jawab sosial dunia usaha industri terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, selain tentu untuk kepentingan perusahaan sendiri, itu ada dua, yaitu CSR dengan PKBL. Tapi kebanyakan masyarakat lebih suka menyebut kata CSR ketimbang PKBL. Gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi intinya sama. Baik. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya saat yang saya bilang tadi, keberadaan industri, korporasi, atau dunia usaha itu tidak pernah lepas dari tadi Prof. Darto menyebut interaksinya dengan masyarakat. Karena lokasinya di masyarakat. Apalagi untuk dunia usaha, industri, eksplorasi, sumber daya alam.
itu lokasinya seringkali jauh di masyarakat pedalaman, di pedesaan, yang dalam banyak hal itu sangat tertinggal atau kurang mengetahui tentang hal ehwal dunia luar, apalagi industri. Nah, karena eksplorasi sumber daya itu berhubungan dengan kepentingan langsung sumber ekonomi masyarakat, maka kenapa diwajibkan? Itu konteksnya. Oke, jadi kenapa ada kompensasi berupa tanggung jawab sosial itu agar masyarakat tidak menjadi korban atau dikorbankan, tetapi justru masyarakat itu akan mendapat manfaat, mendapat nilai tambah hadirnya industri di masyarakat. Persoalannya sejauh ini belum ada bagaimana itu dilakukan, dan alhamdulillah sudah ada proper dan itu sebagai dasar untuk melakukan CSR atau PKBL dengan baik. Jadi sekali lagi ini beberapa referensi yang menyatakan bahwa antara masyarakat, komuniti dengan industri itu adalah merupakan bagian yang tidak saling mengisolasi, justru sebagai part of, sebagai bagian sistem. Karena sistem, maka keberadaan masuknya industri korporasi ke masyarakat itu akan mempengaruhi ekosistem atau lokal sistem yang sudah ada sebelumnya. Dalam banyak kasus, sebelum ada proper, itu banyak masyarakat yang justru terabaikan atau kurang diperhatikan. Nah, sekarang ada proper, harapannya tentu ada koeksistensi, bahkan ada saling mengambil manfaat. Nah, itulah nanti bagaimana itu bisa terjadi. Bukankah sebetulnya ada yang mengatakan CSR itu menambah beban biaya dari industri? Nanti kita coba diskusikan berikutnya. Nah ini contohnya. Jadi the business of business is business, itu kata Friedman. Jadi dulu yang pertama kali menentang soal kenapa ada CSR adalah Friedman ini. Is business of business is business, kita kata Friedman. Why we must do CSR kan begitu. Kan sudah ada pajak, kan mestinya itu yang dipakai untuk bangun masyarakat. Tapi kalau korporasi masih dibebani untuk itu, nah itu kan nggak pas, itu kata Friedman. Tapi dalam prosesnya di Indonesia, alhamdulillah, mungkin barangkali pertama di Indonesia adalah negara yang cukup responsif mengundang-undangkan CSR menjadi suatu kewajiban. Yang di tempat lain barangkali masih jarang, tapi persoalan pada implementasi. Tapi sekali lagi, alhamdulillah sudah ada proper, sehingga tidak ada alasan bagi teman-teman korporasi untuk tidak melakukan itu. Baik, langsung saja. Nah, jadi CSR sebuah companies make profit itu wajar, tidak mungkin dan tidak bisa dimungkini dan harus diterima. Yang namanya perusahaan, namanya korporasi, namanya industri pasti orientasi pada profit, cari keuntungan. Cuman persoalannya, nah itu harus tadi yang Prof. Data menyebut 3P itu people, planet, dan profit harus seimbang. Jadi membangun equilibrium, keseimbangan antara kepentingan mencari keuntungan sekaligus memperhatikan dan tidak mengabaikan masyarakat, pekerja, dan lingkungan. Itulah keseimbangan. Karena itu, maka harus mempertimbangkan human right, kemudian ada workforce well, perhatikan don't pollute, yang ketiga adalah don't engage in corporate practice. Ini yang menjadi etika bisnis dalam satu korporasi itu. Oke, baik. Nah, karena itu maka CSR strategi untuk mengoperasionalkan itu yang sudah tercover dalam proper secara lebih detail, lebih lengkap, dan mudah diikuti, maka setiap pelaku bisnis di masyarakat Indonesia dimanapun, dan terutama di daerah pedesaan dan pelosok itu, maka akan selalu will be recognized for respecting labor and human rights. Pasti akan beratakan tenaga kerjanya, pekerjaannya, karyawannya, dan hak asasi manusia. Bagaimana pengupahannya, bagaimana kesejahteraannya, itu menjadi penting, jadi orientasi. Yang kedua, will be recognized as a transparent company. Nah, itu juga akan terbuka. Yang ketiga adalah creating local spin-off from our activity. Masyarakat akan selalu menjadi ujung tombak, menjadi bagian yang diperhatikan dan diperhitungkan. Tidak hanya dihitung, tapi diperhitungkan. Makanya tadi kenapa pelibatan stakeholders ya itu menjadi penting dan tinggi skornya, itu bagus sekali. Nah, ya ini detailnya, nggak bisa ulang lagi. Makanya yang menjadi prinsip adalah bagaimana ada 3 fokus area. Yang pertama adalah labor and human rights, transparansi tadi, local content. Makanya konteksnya adalah bagaimana memperkuat, bagaimana
through lisensi diterima oleh masyarakat. Makanya kalau perusahaan, korporasi, industri itu telah tunaikan kegiatan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan proper, maka akan terbangun akseptansi atau social recognition, pengakuan sosial. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang propernya, yang tanggung jawab sosialnya itu sudah dilakukan sejak awal, bahkan sejak prakonstruksi, itu ternyata memang signifikan terhadap penerimaan sosial, social recognition. Masyarakat sekitar itu justru jadi bagian yang tanpa diperintah, tanpa diajak, tanpa distrukturkan, tapi menjadi bagian yang punya kepentingan dengan masuknya industri di masyarakat. Sehingga masyarakat itu merasa memiliki terhadap kehadiran perusahaan itu. Tentu itu melalui proses yang cukup mendalam dan pendekatan lokal yang bagus sekali. Sehingga yang terjadi adalah selalu mempersiapkan manage the indirect effect dan bekerja dengan baik dan tidak ada tindakan-tindakan yang melukai, yang menyinggung perasaan lokal. Baik, Bapak Ibu hormati, langsung saja ini. Kalau kita membaca bukunya Michael Hopkins itu lama tapi bagus sekali, saya suka buku ini karena buku ini sangat jelas menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya CSR itu dilakukan. Kata Hopkins itu ada charity, produk, dan yang ketiga yang paling penting yang proper itu. Kebanyakan korporasi perusahaan di kita harus tapi masih belum dapat melakukan sebagaimana yang diarahkan proper. Yang paling banyak itu masih pada tataran charity. Jadi ya paling gampang memang itu. Dan mohon maaf, dan ternyata dari pengalaman di lapangan itu dapat dipahami karena sebagian besar korporasi, perusahaan, atau industri itu kurang mempunyai tenaga ahli. Bidang-bidang yang menangani masalah CSR, masalah PAPL itu seringkali menyatu menjadi bagian dari public relation atau humas. Yang mereka itu umumnya bukan dari bidang keilmuan yang memang menangani ini. Bahkan beberapa korporasi yang pernah saya tahu itu dari teman-teman dari eksakta. Sehingga pemahaman tentang bagaimana mereka masyarakat, bagaimana empati sosial, bagaimana mengetahui melakukan pemetaan sosial, bagaimana mengetahui anak-anak masyarakat, itu seringkali kurang bagus. Akibatnya itu yang paling gampang adalah kata charity, bantuan, hibah-hibah, itu aja. Nah, yang produk itu ada yang sendiri YLKI, yang ketiga yang paling penting, yang berhubungan dengan proper, yaitu bagaimana agar implementasi CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan itu mempunyai kemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini yang paling penting. Tapi sekali lagi ini memang berat, memang perlu energi, perlu persiapan, dan tidak bisa pakai sulap sekarang program sudah jadi, nggak bisa. Karena itu sebetulnya ini perlu pendampingan yang tidak saja dari kampus, juga dari NGO LSM, dan juga barangkali tenaga sumber daya yang dari tim korporasi atau industri juga harus mempunyai kemampuan yang cukup seperti ini. Baik. Nah, jadi menurut saya tadi betul kata saya setuju dengan Prof. Darto, inti dari CSR itu adalah proper, yaitu 3P, ada keseimbangan antara profit, antara people dan planet, dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Itulah yang sebenarnya compliance tadi itu. Baik. Nah, baik, atau saja. Nah, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu betul bagaimana komitmen perusahaan itu terhadap implementasi program CSR, mulai dari bagaimana kebijakan. Kalau menurut saya, apakah atau untuk mengetahui apakah korporasi industri itu mempunyai komitmen atau tidak, dapat dilihat dari visinya dan misinya. Kalau dalam visi atau misi sudah ada kata-kata komitmen, ada kata-kata tanggung jawab, ada kata-kata tanggung jawab sosial, pengembangan masyarakat, itu mesti ada program dan kegiatan itu. Tapi kalau tidak ada, nanti kalau betul ada itu tatarannya macam tataran charity atau hibah atau bantuan. Belum sampai kepada bantuan yang sifatnya itu produktif, investatif, menuju kepada proper. Itu seringkali begitu.
Tapi kalau di visi atau misi sudah ada kata-kata kunci yang berhubungan dengan community development, community services, nah itu seringkali atau dapat dipastikan ada kebijakan, ada program, ada kegiatan, dan pasti akan dianggarkan. Itu pasti ada. Baik, yang kedua bagaimana kegiatannya, tadi sudah disebut oleh Prof. Darto, bahwa sekarang ini semua kegiatan, termasuk di kampus sekalipun, semua penelitian itu harus berorientasi kepada SDGs, sebagai kelanjutan dari SDGs. Karena itu menjadi barometer, menjadi parameter untuk mengetahui program yang bertujuan langsung terhadap kemanfaatan dari masyarakat. Baik, nah ini seterusnya, nah yang saya bilang tadi, secara kelembagaan masih banyak industri yang belum secara spesifik diberikan mandat atau tugas untuk mengurus atau membidangi di bidang implementasi CSR. Seringkali masih numpang di Mas. Nah, ini barangkali memang perlu sedikit perhatian. Dan kalau sudah ada itu, bagaimana program-program CSR itu diprogramkan? Apakah ada perencanaan? Apakah ada bottom up planning? Apakah ada pelibatan? Jadi saya sangat setuju, Prof. Kalau tadi ada salah satu indikator yang sangat tinggi nilainya, yaitu pelibatan stakeholder. Karena pada ujungnya kemandirian masyarakat itu, keberdayaan masyarakat itu sangat tergantung dari bagaimana mereka mempunyai program yang dibangun oleh, dari, dan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita sebetulnya hanya memformulasikan, memfasilitasi apa yang oleh publik masyarakat diinginkan. Itu yang paling bagus sebetulnya. Sehingga sejak awal itu yang namanya program CSR itu menjadi milik mereka. Tugas kita dari kampus, NGO, dan korporasi hanya memfasilitasi dan mendiskusikan. Itu yang paling bagus sebetulnya. Makanya saya setuju kalau ada pelibatan stakeholder itu menjadi sangat tinggi nilainya. Nah, yang pendanaan itu, nah ini juga seringkali sampai sekarang saya kurang tahu persis, mungkin Prof. Darto lebih tahu dari saya, Mas Arya, ini bagaimana, seperti apa. Tapi kalau PKBL dengan peraturan yang ada sudah jelas sejak awal. Tapi kalau CSR itu seringkali antara satu korporasi dengan korporasi lain seringkali berbeda. Sangat sekali dari komitmen perusahaan sendiri. Nah, karena itu kalau menjadi proper ya sudah ada sebetulnya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada masalah kebijakan atau situasi atau kondisi korporasi masing-masing. Oke. Nah, berikutnya langsung aja. Nah, ini yang paling strategis sebetulnya. Kata kuncinya, apakah program CSR satu korporasi, satu industri itu akan berhasil dengan baik dalam konteks untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan seterusnya, atau tidak, sangat bergantung dari bagaimana program CSR itu direncanakan. Nah, ini paling penting. Nah, tentu tidak gampang. Kalau pengalaman saya itu, saya selalu melakukan pemetaan sosial dulu, mengetahui dulu bahwa potensi lokal, jaringan sosial lokal, sistem pemimpinan, dan sebagainya, baru kita melibatkan masyarakat untuk diajak mendiskusikan, membuat program-program yang bagi masyarakat penting dan perlu. Kita sekali lagi hanya mendampingi, hanya mengarahkan, hanya memfasilitasi, sehingga program CSR itu betul-betul bottom up dari bawah. Ini yang paling penting. Nah, perusahaan, korporasi itu sifatnya adalah sekali lagi mendanai, mendiskusikan, dan memfasilitasi. Baik. Nah, ini yang soal mapping nggak perlu saya jelaskan. Nah, ini tadi sudah nggak perlu. Yang paling penting menurut saya adalah, ini sudah semuanya. Nah, tadi satu lihat Prof harus sambil tidak perlu ini ketemu lain. Nah, jadi ini kesimpulannya yang terakhir. Jadi program CSR itu menjadi instrumen, menjadi tools, media dari perusahaan untuk menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan di masyarakat itu tidak akan mengganggu, bahkan menguntungkan masyarakat itu penting. Nah, jadi bagaimana agar masyarakat itu sejak awal tidak duluan
prejudice atau ketakutan. Makanya kenapa ada public consultation itu. Nah, persoalannya, beberapa kali pengalaman dengan tim AMDAL, seringkali, mohon maaf sekali lagi, teman-teman konsultan itu kurang pas atau kurang tepat untuk bagaimana mendesain rencana AMDA-nya itu, RKN, rencana AMDA-nya itu. Sehingga public konsultasi itu seringkali kurang pas pelaksanaannya. Sini yang terjadi malah justru masalah. Nah, itu yang kurang pas. Padahal itu penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang pertama kali tentang bagaimana, seperti apa hadirnya perusahaan itu di masyarakat. Baik, yang kedua, bagaimana produksi akan terganggu dan proses produksi tidak bisa lancar, akibatnya perusahaan tidak bisa profit, masyarakat juga jadi korban. Jadi dengan proper itu kita berharap relasi dualitas antara korporasi dengan masyarakat terbangun dengan baik berdasarkan proper yang sudah ada dan semakin baik, semakin sempurna. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya sampai jam 11.30, kalau masih ada pertanyaan, kalau saya monggo, saya minta izin Pak Prameswis, Prof. Darto, dan Mahalia, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Siap, hatur nuhun, Prof. Mustain. Saya kasih highlight sebentar. Community legitimates the company operation that is crucial for the company existensi. Artinya adalah bagaimana caranya gitu, Prof, ya, bahwa masyarakat tuh harus merasa nyaman dan menerima korporat agar nanti juga bisnisnya korporat sustainability. Begitu ya, Prof, ya. Siap, karena ada waktu yang cukup ini udah boleh kita mungkin buka dulu, mohon izin Mas Arya dan Prof. Sudarto, saya buka sesi pertanyaan dulu untuk Prof. Mustain, boleh? Moga. Izin dulu. Moga. Prof, ya, bahaya ya. Moga, silakan. Mangga Ibu Bapak, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh via kolom chat maupun kemudian open mic, boleh? Saya berikan waktu sekitar 8-10 menit. Mumpung ada Prof. Mustainnya. Highlight yang sangat menarik, pokoknya intinya gimana, yang pertama bahwa korporat itu sebelum beroperasi harus memastikan dirinya diterima, begitu Prof, ya, agar ke depan tidak ada masalah dengan komunitinya. Siap, teman-teman, Ibu Bapak sekalian, apakah ada yang ingin memanfaatkan waktu emas 8-10 menit ini untuk langsung bertanya dengan Prof. Mustain? Ini ada ya dari Shelina Nugraha, mohon izin Ibu saya bacakan untuk Prof. Ini untuk Prof. Sudarto ya. Kalau untuk Prof. Mustain dulu, oke, juga bisa. Oke, siap, saya izinkan ini bertanya untuk Prof. Mustain dulu ya, Ibu Sela. Pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi pertimbangan atau pendekatan proper KLHK mengenai stakeholder engagement yang baru sekarang tiba-tiba nilainya tinggi, Prof, di 2021 maksudnya dibandingkan sebelumnya, padahal tentu kita tahu bahwa stakeholder engagement sangat penting dan urgen dari dulu. Kedua, apakah concern proper KLHK sudah betul bersinergi dengan program SDGs-nya Bappenas? Jadi Prof, izin Prof, 2 pertanyaan. 1, kenapa stakeholder engagement itu baru dimunculkan sekarang, padahal penting Prof? KLHK sudah bersinergi dengan program SDGs-nya Bappenas. Monggo Prof, izin Prof. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Prof. Darto yang lebih tahu soal itu. Jadi pelibatan stakeholder itu sangat tergantung pada situasi masyarakat, situasi politik, dan situasi ekonomi.
Dan itu juga sangat tergantung dari kualitas dan kualifikasi industri. Kalau industrinya itu di tingkat lokal, regional, dan nasional tentu beda stakeholder-nya, jangkauannya beda. Pertanyaannya itu, kalau ada stakeholder di tingkat nasional, apalagi global, beroperasi di daerah, nanti yang jadi masalah. Pengalaman kami di Papua itu, ketika ada eksplorasi minyak itu di level global, di daerah Papua, nah itu ternyata stakeholder-nya hanya di Papua. Padahal orang Papua itu juga punya jaringan di tingkat nasional. Pun juga pengalaman di Tapanuli ketika itu, bagaimana stakeholder itu hanya pada lokal, ya, sejauh pada regional di Sumatera Utara misalnya, padahal itu jaringan di tingkat global. Nah, sehingga covering pemahaman korporasi terhadap lingkup yang terkait dengan stakeholder itu menjadi kurang pas. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi disfungsi, menjadi konflik-konflik yang luar biasa. Dan bahkan itu ada beberapa perusahaan yang ternyata harus tutup beberapa saat hanya karena masalah konflik yang karena kurang pemahaman yang bagus tentang stakeholder itu. Jadi sekali lagi, pemahaman perusahaan terhadap bagaimana seperti apa lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi itu sangat penting. Makanya selalu saya katakan memetakan usaha mapping terhadap bagaimana kondisi existing dan relasi termasuk jaringan-jaringan masyarakat, apalagi sekarang jaringannya menjadi global karena digital. Jadi apa yang terjadi di daerah Salak itu mengenai panas bumi, mengenai eksplorasi minyak bumi di Papua, di Bombray atau di Fak sana itu bukan hanya lokal dan daerah Papua, juga nasional bahkan global. Nah ini jika tidak dipahami maka sirkulasi atau arus informasi yang itu juga berkelindahan dengan masalah kepentingan itu tidak bisa diidentifikasi dan karena itu susah untuk diantisipasi. Akibatnya terjadi distorsi dan konflik tidak terselesaikan yang berakibat pada terganggunya proses prakonstruksi bahkan yang sudah sampai ke konstruksi terhentinya produksi. Itu yang seringkali terganggu atau mengganggu mengakibatkan kerugian semua pihak. Industri juga rugi, masyarakat juga rugi. Nah, tentang yang kedua yang mengenai sudah pernah barangkali Prof. Gatot yang lebih paham. Nanti biar Prof. menjawab. Kalau begitu boleh langsung dilanjutkan Prof. Darto sedikit mungkin. Matur nuwun Prof. Mustain. Bu Seliana Nugraha yang saya hormati, Bu dan Bapak peserta. Prof. Saya menambahkan Prof. Mustain. Jadi sesungguhnya stakeholder itu sudah menjadi perhatian di proper sebelumnya, hanya memang tidak eksplisit. Kalau Ibu dan Bapak mencermati kriteria keberhasilan dari Komdev itu kan ada kemudian ada sustainability, ada kooperatif. Nah, di dalam kooperatif itu adalah bahwa program Komdev yang perusahaan lakukan itu akan lebih bagus, mendapatkan nilai yang bagus kalau dia juga menggandeng pihak-pihak yang lain gitu. Jadi misalnya ketika kita mendampingi budidaya lele, ada pihak-pihak yang lain seperti Dinas Perikanan, kemudian dinas-dinas terkait yang lain itu tertuang di salah satu kriteria yang namanya kooperatif, memungkinkan pihak yang lain itu ikut serta. Nah, di dalam Proper 2021 itu eksplisit memang. Eksplisit disebut stakeholder engagement itu ada komponen sendiri, kemudian ada nilainya begitu. Mengapa itu penting? Karena sustainability dari program itu sangat tergantung juga pada sejauh mana stakeholder itu ikut serta di dalam program itu. Keberadaan perusahaan itu kan sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau itu migas, minyak itu kan suatu ketika ada post mining.
berhenti. Tapi pemerintah nggak pernah berhenti gitu, Dinas Kelautan, Dinas Perikanan, lingkungan hidup itu nggak pernah berhenti gitu. Dia tetap ada gitu. Dengan demikian maka keberlanjutan dari sebuah program Komdev dari perusahaan itu akan lebih terjamin kalau ada pihak-pihak yang lain itu ikut serta di dalamnya begitu. Jadi kan di proper kan exit strategi itu dicanangkan pada umumnya 5 tahun. 5 tahun itu adalah ukuran untuk renstra begitu. Setelah 5 tahun, sebaiknya perusahaan itu melakukan replikasi di tempat lain supaya kemanfaatannya lebih luas gitu. Nah dia kan lalu perusahaan itu tidak lagi menjadi resources, menjadi sumber, tapi berganti menjadi partner gitu. Nah partnernya bukan hanya perusahaan, tapi adalah stakeholder tadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stakeholder engagement itu dinilai sejak di dokumen hijau gitu. Karena sekali lagi sebelum Anda semua ditetapkan menjadi kandidat emas, itu mesti harus menyampaikan laporan untuk program-program CSR yang lain gitu. Nah yang lain itu kita memandang diantaranya adalah memang yang sudah mampu mewujudkan kemandirian begitu. Kemandirian itu diantaranya ditopang oleh stakeholder engagement tadi. Jadi seperti contoh di TBBM Bandung Barat tadi kan, sebelum dia melakukan pelatihan kan dia menggandeng BLK, menggandeng Karang Taruna begitu. Itu adalah stakeholder engagement di dalam menyusun kurikulum, di dalam menyelenggarakan pelatihan begitu, lalu memantau begitu. Itu yang berkaitan dengan stakeholder. Yang berkaitan dengan SDGs dan PENAS. Jadi sesungguhnya kewajiban perusahaan untuk menginternalisasikan hasil dari CSR ke dalam SDGs itu sudah dicanangkan sejak tahun 2017. Dan kemudian di 2021 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa mengkaitkan hasil dari CSR kita, hasil dari proper kita mulai dari efisiensi energi sampai community development dengan pilar-pilar di dalam SDGs. Dan pilar SDGs itu kan yang tertuang diantaranya adalah pada Perpres, target. Target itu kan yang menjadi lead sektornya adalah Bappenas begitu. Jadi kita akan tentu ketika kita bicara pilar-pilar dari SDGs itu adalah sesuai dengan ketentuan dari Perpres tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tadi, SDGs tadi. Lalu kita menerbitkan apa yang disebut dengan RAN dan RAT ya, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Dampak dari Perubahan Iklim. Kemudian rencana aksi daerah itu dari kita bekerja sama dengan Bappenas di tingkat nasional dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di daerah. Demikian Mbak Koir, terima kasih. Baik, Prof. Sudarto, matur nuwun. Semoga Mbak Sheila Nugraha sudah mendapatkan jawaban untuk 2 pertanyaannya tentang tadi SE dan SDGs. Nanti mungkin boleh disambung lagi. Prof. Mustain, monggo, apakah ada kegiatan selanjutnya setelah ini, Prof? Baik, terima kasih. Pokoknya minta izin Prof. Darto, Pak Arya, dan Pak semuanya. Saya dengar acara ini. Salamnya dulu. Terima kasih semuanya. Yes, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Monggo, Prof. Baik, Ibu Bapak, izin kami lanjutkan pemaparan materi. Tadi sudah ada Prof. Mustain dan Prof. Sudarto. Saat ini kita akan memasuki pemaparan materi dari Pak Arya Dwi Paramita. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah stay sampai siang ini, Pak. Selamat siang, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, izin saya berkenalan terlebih dahulu melalui CV yang sudah saya terima. Luar biasa sekali, hari ini kita langsung dapat materi dari praktisi yang sudah 20 tahun bertugas di lingkungan korporat sekretari di salah satu BUMN terbaik Pertamina. Kemudian beliau juga menjalankan penugasan di bidang komunikasi dan tanggung jawab sosial
serta lingkungan yang tentunya cocok sekali dengan tema webinar series kita, urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan. Dan beliau Pak Arya begitu ya mendapatkan gelar sarjana di bidang internasional, hubungan internasional dan menempuh pendidikan magister dengan bidang manajemen CSR. Dan beberapa lingkup praktisi yang kemudian selama 20 tahun itu mulai dari media communication, kemudian corporate secretary, dan legal relation manager. Tentunya dari seluruh pengalaman Pak Arya hari ini kita bisa dapat banyak hal untuk dapat mempersiapkan korporat kita bisa seperti korporat Pak Arya menuju proper emas. Baik Pak Arya, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Sudarto, yang saya hormati Bapak Profesor Mustain yang tadi telah memberikan paparan. Terima kasih Profesor Sudarto atas inspirasi yang selalu diberikan kepada kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan tentunya terima kasih kepada Mbak Khoiria yang baik dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing cerita di kesempatan hari ini. Mohon izin saya langsung share slide ya. Monggo silakan Pak Arya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini alhamdulillah tadi sudah diberikan kesempatan untuk bercerita bagaimana urgensi proper untuk bisnis yang berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu tadi sempat disampaikan juga oleh Profesor Sudarto bahwa saat ini kita semua berusaha untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya akan mencoba untuk membuka cerita ini berangkat dari sebuah pemetaan. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, bahwa untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami di BUMN ini pada dasarnya bergerak dengan sebuah dasar hukum atau spirit lah ya, saya lebih senang menyebutnya sebagai spirit, di mana Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN itu menggarisbawahi tentang peran penting BUMN dalam mengembangkan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Kemudian salah satu core-nya adalah bagaimana kita bisa membantu mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian belum lama ini sekalian memberikan update bahwa dari Kementerian BUMN telah diundangkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2021 beberapa minggu yang lalu. Itu adalah Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi terminologi program kemitraan dan bina lingkungan sudah dialihkan menjadi sebutannya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dengan pendekatannya menggunakan ISO 26000. Jadi lebih holistik dan ini mencakup banyak bidang di seluruh sektor usaha kita. Nah, Bapak dan Ibu, kembali ke perihal SDGs. Jadi kami sebagai entitas bisnis pada saat itu diminta untuk memetakan bagaimana perusahaan kita ini, dalam hal ini Pertamina, dan ini juga oleh BUMN lain dipetakan, itu bisa memberikan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang utamanya adalah pertama, kita melihat dari sisi peluang pengembangan. Jadi kami memetakan dari 17 SDGs mana yang paling relevan. Kalau dilihat semua penting, pasti penting. Kalau dilihat semua terhubung, bisa saja itu terhubung dengan yang kegiatan usaha kita. Tapi kita tidak bisa memberikan semuanya, artinya kita harus bisa fokus supaya bisa lebih optimal dalam menjalankannya. Nah, peluang pengembangan yang kami lihat itu relevan dengan industri energi adalah SDGs nomor 7 dan 8. 7 itu adalah energi bersih, di mana kita bisa memberikan akses ketersediaan energi bersih untuk masyarakat. Kemudian SDGs nomor 8 itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi keduanya itu adalah peluang pengembangan.